الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي أنطق الكون بآيات وجوده وكشف به عن عظام سلطانه خلق الإنسان وشرفه بالإحسان وضمن رزقه في كل آوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله فإني موصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فلنتق الله يا عباد الله ولنحسن يرحمنا الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kita bisa hadir ke tempat ini untuk sejenak kita beristirahat dari kegiatan duniawi. Kita tundukkan wajah kita, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita haturkan kepada keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kelak kita diaku menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak kita digabung dengan para anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin di dalam surga Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu khatib tidak lupa untuk berwasiat, berpesan, mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bertakwa hakikatnya adalah melaksanakan semua perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan juga menjauhi larangan-larangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak hadis sekalian untuk kembali merenungkan dan juga memikirkan mengenai hubungan kita dengan dunia, harta dan segala isinya. Kita sebagai muslim yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul-Nya, kita beriman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengetahui bagaimana posisi kita dengan dunia. Apa sikap kita dengan harta? Apakah kita jadikan dunia dan harta itu merupakan target kita yang paling utama? Ataukah kita jadikan akhirat itu kebalikannya sebagai target kita yang paling utama? Kita harus tahu mengenai sikap kita dengan dunia, dengan harta, dan segala isinya agar kelak ketika nyawa sampai pada kerongkongan kita tidak menyesal karena salah menyikapi dan juga memposisikan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sejatinya sebagai manusia memiliki dua sisi. Di satu sisi kita adalah makhluk ukhrawi, namun di sisi lain kita adalah makhluk duniawi. Sebagai makhluk ukhrawi, artinya kita kelak akan berlabuh di akhirat. Kemudian kita akan diminta pertanggungjawaban, ditanyakan semua yang kita lakukan di dunia. Kemudian kita akan tinggal di sana selamanya. Na'udzubillahnya, di sana tidak hanya satu tempat. Ada tempat yang baik dan nyaman, ada tempat yang buruk dan juga tempat siksaan. Tapi di sisi lain juga kita adalah makhluk duniawi. Artinya kita memiliki perangkat-perangkat dunia berupa tubuh, dan kita memiliki kebutuhan, pengen makan, pengen minum, kita punya hajat, kita punya hasrat, kita punya nafsu dan lain sebagainya. Di mana ini menuntut untuk kita penuhi, kita butuh untuk makan, butuh untuk nyaman, butuh untuk tenang, butuh segalanya. Dalam kondisi idealnya, seharusnya kita sebagai makhluk duniawi ini, kita gunakan untuk melayani sisi ukhrawi kita. Artinya kita gunakan dunia sebagai ladang kita untuk kepentingan-kepentingan akhirat. Maka kita bekerja di dunia, kita bersikap di dunia, kita melakukan apapun dunia, harusnya demi kepentingan-kepentingan akhirat. Tapi terkadang dua hal ini ternyata kok saling berbenturan. Kadang kepentingan duniawi berbenturan dengan kepentingan ukhrawi. Kadang pula kebutuhan kita dunia bertabrakan dengan kewajiban kita sebagai makhluk ukhrawi yang kelak kita akan tiba di akhirat itu.
Maka disinilah kita harus paham di mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang harus kita utamakan, mana yang prioritas. Kita harus paham itu. Tapi kita sebagai mukmin, sebagai muslim, tentunya kita sudah sadar bahwa akhirat lebih utama. Kalaulah kita ditanya antara kepentingan dunia dan akhirat, pasti kita akan menjawab, pasti kita akan memilih kepentingan ukhrawi akhirat. Akan tapi dalam kondisi tertentu, ini yang luar biasa, dalam keadaan tertentu, dan ini bukan pertanyaan, kita sulit mengatakan kita memilih kepentingan-kepentingan akhirat. Kita sulit mengatakan kita akan mendahulukan kepentingan-kepentingan akhirat. Banyak contoh yang bisa kita ambil. Contoh sederhana misalnya ketika sholat Jumat ini dilakukan, maka Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati, kalau kalian diajak, dipanggil untuk sholat, maka apa? Datanglah. Kemudian tinggalkan jual beli. Maka bagi orang yang sedang berdagang sekarang, punya toko, punya warung, kemudian pelanggannya masih banyak, maka sejatinya dia dihadapkan pada pilihan duniawi atau pilihan ukhrawi. Apakah dia memilih untuk patuh kepada Allah, dia kemudian berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, ataukah dia memilih kepentingan-kepentingan duniawi dengan mencari keuntungan duniawi. Atau contoh lain misalnya, ketika kita ingin melamar menjadi PNS atau ASN dan sebagainya, yang kemudian ada pilihan untuk lulus tapi harus dengan main suap atau menyogok, maka sejatinya kita dihadapkan pada pilihan-pilihan duniawi dan ukhrawi. Bisakah kita memilih akhirat dengan cara kita mematuhi Allah, menjauhi larangannya untuk tidak saling suap, tidak menyogok? Ataukah kita memilih kepentingan duniawi? Kita menyogok, kita menyuap dan sebagainya. Bahkan pilihan ini tidak hanya pada kita. Anak-anak remaja juga ketika mereka di sekolah kadang-kadang sering dihadapkan pada pilihan-pilihan begini yang sulit kita mengatakan dia akan memilih pilihan akhirat. Kadang-kadang ketika dalam ujian ada kesempatan untuk menyontek, yang mana keuntungan duniawinya adalah mendapatkan nilai yang baik, kemudian reputasi yang baik. Tapi dia melanggar kepentingan akhirat, yaitu apa? Larangan untuk melakukan perbuatan curang. Maka mana yang dia pilih? Apakah memilih kepentingan akhirat atau memilih kepentingan dunia? Maka dalam kondisi seperti ini dan banyak yang lain, dalam contoh kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin kita sulit mengatakan kita memilih kepentingan-kepentingan akhirat, bahkan lebih memilih kepentingan-kepentingan dunia. Para ulama mengatakan bahwa sungguhnya sebab utama dari kita memilih pilihan-pilihan duniawi tanpa kita sadari, karena kita tidak paham dua hal, kata para ulama. Pertama, kita tidak paham hakikat dunia itu sendiri, atau kita paham tapi tidak mengindahkan hal tersebut. Kita tidak menganggap hal itu serius dan tidak dianggap sebagai hakikat sebenarnya. Dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat di mana Allah berfirman, adalah senda gurau belaka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatid dunya illa lahwu wa la'ibu wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah mengatakan sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau, hanya permainan di mana dalam aturannya ada yang dilarang, ada yang diperintah. Maka kita di dunia ini sedang bermain game. Maka seharusnya kita harus tidak memperhatikan dunia ini, karena kehidupan sesungguhnya adalah akhirat, di mana Allah mengatakan wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat, rumah akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya kalau mereka tahu, kata Allah. Maka orang-orang yang memilih kehidupan duniawi, orang yang tidak sadar bahwa dunia itu hanyalah sementara, hanyalah permainan, hanyalah senda gurau belaka, atau sadar tapi tidak mengindahkan hal tersebut, atau sadar tapi tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang serius dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, penyakit yang membuat kita memilih kepentingan dunia karena kita tidak paham konsep rezeki. Kita takut kita
tidak memiliki rizki, tidak punya harta, tidak mendapatkan dunia. Padahal rizki itu sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah mengatakan tiadalah makhluk yang melata di atas muka bumi ini kecuali atas Allah lah rizkinya. Maka Allah sudah menjamin rizki dari setiap makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Bahkan dalam ayat lain Allah juga menegaskan bahkan bersumpah. Allah berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Kata Allah, dan di dalam langit kata Allah, rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan kepada kalian telah dicatatkan, ditentukan untuk kita semuanya. Fa wa rabbis samaa'i wal ard, maka demi Tuhan langit dan bumi. Allah bersumpah demi Allah, demi Tuhan langit dan bumi, demi zatnya, sesungguhnya perkara rizki sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, sebagaimana kalian ucapkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, kalau kita sudah memahami bahwa rizki itu sudah ada yang menjamin, dan yang menjamin adalah Allah, pencipta alam semesta ini, dan bahkan Allah bersumpah bahwa rizki itu sudah dijaminkan, masihkah kita ragu terhadap rizki? Masihkah kita takut besok kita tidak makan? Masihkah kita khawatir terhadap kehidupan kita? Apakah kita lebih merasa tenang dengan jaminan-jaminan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala? Dari jaminan-jaminan asuransi yang digagas oleh makhluk Allah, lebih kita tenang kepada mereka ketimbang kita tenang dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak yakin dengan janji Allah tersebut yang Allah bahkan bersumpah demi zatnya sendiri, kemudian kita lebih yakin dengan jaminan makhluk-makhluknya? Ini suatu yang harus kita pikirkan. Akan tapi, yang harus kita sadari juga, karena rezeki itu Allah yang mengatur, Allah yang memberikan, Allah yang menjamin, maka Allah lah yang kemudian menentukan kadarnya. Maka Allah menentukan berapa untuk si fulan. Allah menjadikan si A kaya, si B miskin, si ini derajatnya tinggi, si itu derajatnya rendah. Maka semuanya Allah yang mengatur. Allah lah yang menjadikan si A berkedudukan tinggi, si B kemudian profesinya rendahan. Allah lah yang menjadikan semua itu. Maka pada akhirnya dunia itu dan harta tersebut adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menguji si kaya, apakah dia bersyukur dengan kekayaannya. Allah juga menguji si miskin, apakah dia sabar menerima dengan keputusan Allah, ridho dengan apa yang Allah bagikan. Semuanya ujian. Dan ketika meninggal, habislah semua ujiannya, selesailah semua ujiannya. Maka kelak akan dipertanyakan satu-satu. Bagaimana kamu si kaya memperlakukan dengan kekayaanmu? Bagaimana kamu si miskin? Kamu menerima tidak dengan apa yang Allah tentukan terhadap takdirmu? Dan terakhir, poin yang sangat penting juga, dan bahwa Allah tidak menjadikan harta itu sebagai parameter kemuliaan bagi kita sebagai manusia. Oleh karenanya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan harta itu sebagai parameter dan tolak ukur kemuliaan, tentu Allah tidak akan memberikan harta kepada orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi nyatanya Allah membuat Qarun kaya yang mana Allah membencinya, dan Allah juga membuat Sulaiman kaya yang mana Sulaiman adalah Nabi Allah yang Allah cintai. Allah juga membuat Fir'aun misalnya kaya, kaya raya dia, padahal Allah membencinya. Dan Allah membuat juga sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf kaya, dan dia sahabat Nabi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi menegaskan dalam sebuah hadis yang luar biasa, disebutkan dalam Al-Mustadrak Imam Hakim, di mana Nabi mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafirun minha syarbata ma." Kata Nabi, seandainya dunia di sisi Allah setara dengan hanya sayap nyamuk serangga saja, nilainya setara dengan sayap nyamuk, maka tentu Allah tidak akan memberikan minum walaupun satu tetes, satu teguk saja kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi nyatanya Allah membagi harta kepada siapapun. Dibagilah harta kepada yang percaya kepada Allah.
kepada orang yang kafir, kepada yang beriman, kepada yang tidak beriman. Artinya apa? Harta itu alat ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di dunia ini. Kemudian apa parameter kemuliaan itu? Maka Allah mengatakan parameter kemuliaan itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa itu ada dalam diri kita, di hati kita, yang diterjemahkan menjadi tingkah laku yang baik, akhlak yang baik, menjadi ibadah dan lain sebagainya. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga ada manfaatnya, semoga Allah senantiasa memberikan kita pemahaman yang baik mengenai dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah memilih kepentingan-kepentingan akhirat ketimbang kepentingan-kepentingan dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashkuruhu wa qad ta'adzana bizzati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar wa ala alihi wa sahbihi mattasal ainun binadari wa udrun bi khabar amma ba'duh. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على والله يعلم ما تصنعون